Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum kami memulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini Alia, Ini Kirana, kami dari kelas 9U5. dan hari ini kami akan membuat video tentang cara membuat tempe. Sebelum kita mulai, bisa disiapkan dulu alat dan bahannya. Untuk alatnya, kita perlu panci pengukus, kompor, sendok makan, saringan, sarung tangan opsional, dan plastik bening. Dan bahan, kita perlu yang pasti kacang kedelai, tepung tapioka, ragi tempe, dan air yang secukupnya. Pertama, kita timbang dulu sesuai dengan jumlah yang mau kita gunakan, yaitu 500 gram. Sekarang langkah pertama, kita akan merendam kacang kedelainya dulu sekitar 3 jam dengan air matang. Diisi dulu. Kacang kedelainya sudah direndam dengan air matang. Setelah direndam selama 3 jam, kita telah merebusnya selama kurang lebih 30 menit dan didiamkan semalaman. Sekarang kacang kedelainya sudah siap untuk dikupas satu persatu. Setelah kacang kedelainya sudah dikupas, kita rebus selama 10 menit. Sekarang kita rebus kacang kedelainya selama 10 menit dengan api besar. Setelah kacang kedelainya kita rebus selama 10 menit, sekarang sudah ditiriskan dan akan dijemur dulu sampai air-airnya keluar. Setelah kurang lebih 1 jam, kami sudah menjemurnya dan kacang kedelai sudah cukup dingin dan tidak terlalu basah. Sekarang akan diragikan terlebih dahulu. Masukkan ragi sebanyak 1 sendok. Lalu kita aduk. Setelah didiamkan beberapa menit, yaitu 15 menit, bisa kurang atau lebih, lalu masukkan tepung tapioka sebanyak 1 kg. Nah, setelah tadi kita sudah mencampur rata tapioka dengan biji tempenya, sudah kita masukkan juga ke dalam plastik tomat yang dibentuk seperti guling. Ya, sudah sekarang akan dibolongkan dan kita fermentasi selama 3 hari. Diberikan lubang di sekelilingnya agar membiarkan udara masuk untuk membantu proses fermentasi. Setelah ini akan kita tinggalkan selama 2-3 hari. Nah, sekarang setelah tempenya sudah kita fermentasi selama kurang lebih 3 hari, sudah boleh dipotong. Tepuk tangan! Sebelum kita menggoreng tempenya akan dicelupkan ke dalam air yang berisi rempah-rempah sebagai berikut, yaitu bubuk bawang putih, garam, penyedap rasa, dan ketumbar. Setelah dicampur rata semua bumbunya, yaitu 1 sendok garam, 1 sendok penyedap rasa, secukupnya bubuk bawang putih, dan sedikit ketumbar, kita bisa mencelupkan tempenya. Tempenya didiamkan selama kurang lebih 5 menit, lalu ditiriskan dan boleh langsung digoreng. Ini tempe yang sudah ditiriskan dan beberapa sudah mulai digoreng. Bisa digoreng sampai kuning-kuning kecoklatan. Ini hasilnya. Setelah digoreng dan berwarna emas kecoklatan, kita taruh bumbu sesuka hati kita. Sekarang sebelum mengakhiri video ini, kami akan menjawab beberapa pertanyaan. 1. Sebutkan komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik tempe. Yang pertama, kacang kedelai. Yang kedua, ragi tempe. Yang ketiga, tepung tapioka. Dan yang terakhir, air secukupnya. 2. Sebutkan nama-nama mikroorganisme yang bekerja dalam proses fermentasi tempe pada pembuatan keripik tempe. Yang pertama, Rhizopus oryzae. Yang kedua, Lactobacillus fermentum. Yang ketiga, Rhizopus oligosporus. Dan yang terakhir, Rhizopus stolonifer.
3. Jelaskan pengertian proses fermentasi dalam pembuatan produk bioteknologi konvensional. Menggunakan secara langsung hasil yang diproduksi organisme atau mikroorganisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. 4. Jelaskan perbedaan antara fermentasi aerobik dengan anaerob pada beberapa proses bioteknologi konvensional. Fermentasi aerob adalah proses penguraian substrat dengan adanya oksigen. Fermentasi anaerob adalah proses penguraian substrat tanpa adanya oksigen. 5. Sebutkan 4 produk bioteknologi konvensional beserta mikroorganisme yang berperan dalam pembuatannya yang bergerak dalam pengelolaan pangan. Jawabannya adalah pertama ada tempe. Mikroorganisme yang berperan adalah Rhizopus oligosporus. 2. Ada tape. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae dan Rhizopus oryzae. Ketiga, roti. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan roti adalah Saccharomyces cerevisiae. 4. Ada keju. Mikroorganisme yang berperan adalah Streptococcus lactis dan Lactobacillus bulgaricus. Sekian video membuat keripik tempe dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gumawo.